Halo, apa kabar? Mau kemana nih? Piknik? Mancing? Oke. Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, bab 3288, Desa Anjing. Bab 8751 sampai dengan bab 8755. Ye Chen bukanlah orang yang pelit, tapi dia sangat kasihan dengan energi spiritualnya. Terlebih lagi, kali ini energi spiritual yang saya tipu mencapai tingkat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua energi spiritual di tubuh saya, ditambah energi spiritual yang beredar di segel tangan, ditambah 5 pil Peiyuan, semuanya terperangkap sepenuhnya, lebih menyakitkan daripada kehilangan 10 miliar dolar AS. Lin Waner juga tidak menyangka bahwa setelah dia memberi Ye Chen 5 pil berturut-turut, semua energi spiritual akan hilang tanpa jejak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Guru, ini, energi spiritual ini seharusnya tidak akan hilang tanpa alasan, kan? Apakah akan tersedot lagi oleh cincin itu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Kali ini sebenarnya bukan itu. Saya ingin mengarahkan semua energi spiritual ke dalam ring. Tetapi energi spiritual yang dihasilkan oleh pengoperasian sidik jari tidak hanya di luar kendali saya, tetapi juga sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Energi spiritual asli saya mengalir langsung ke lautan kesadaran saya, sehingga saya kehilangan kendali atas energi spiritual saya sendiri. Kemudian Anda terus memberi saya pil, dan sepertinya saya sadar, menemukan itu ada energi spiritual baru di dantian, dan itu juga dia berbalik dan melepaskan serangan balik. Dengan 5 pil, itu membunuh 5 orang dan 6 orang keluar sedikit untung dulu, lalu melanjutkan menggambar kue untukku. Kupikir auraku berlipat ganda dengan bantuannya, tapi nyatanya, modalkulah yang diidam-idamkan." Setelah mengatakan itu, dia memikirkan 5 pil, menutupi wajahnya dan menghela nafas. Ini setara dengan memaksa saya untuk melikuidasi posisi saya, dan kemudian memaksa saya untuk mengejar leverage 5 kali lipat. Sialan, bukankah ini yang pasar saham yang berspesialisasi dalam memikat lebih banyak orang untuk membunuh peternakan anjing untuk investor retail? Lin Waner bergumam, itu hanyalah aura yang dikembangkan oleh segel tangan tuannya. Aura tidak dapat memiliki kesadaran diri. Bagaimana bisa begitu licik? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak bisa memahaminya. Itu tidak logis sama sekali." Lin Waner bertanya, "Karena Tuan Muda dapat memastikan bahwa energi spiritual belum tersedot oleh cincin itu, dapatkah energi itu disedot oleh hal lain?" Lainnya, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain cincin yang kamu berikan padaku, aku juga mendapat kuali obat yang aku pemeras dari kepala Taizen Tao. Selain itu, pada dasarnya aku tidak mendapatkannya dari kepala Taizen Tao. Saluran lain, ada beberapa senjata ajaib yang sudah jadi, tapi kali ini bukan cincin,
dan tidak bisa menjadi kuali obat. Lin Waner bertanya-tanya, tetapi bahkan tubuh Tuan Muda mungkin tidak mampu membawa energi spiritual sebesar itu. Mengapa energi spiritual ini menghilang tanpa jejak setelah mencapai lautan kesadaran? Nu keluarga baru saja berada di sisi Tuan Muda dan tidak pernah merasakannya. Jika ada sesuatu yang tidak normal, masuk akal bahwa energi spiritual dalam tubuh Tuan Muda seharusnya tidak keluar dari tubuh. Tetapi sungguh aneh bahwa itu menghilang tanpa alasan. Ya, Ye Chen duduk dengan susah payah dan mengutuk dengan frustrasi. Ini seperti seseorang yang makan beberapa kali beratnya sendiri dalam satu kali makan. Kedengarannya sungguh luar biasa. Tetapi energi spiritual itu mencapai lautan kesadaran dan memang menghilang tanpa jejak. Lin Waner menambahkan, Tuan, pernahkah Anda memikirkan mengapa ketika Tuan dan keluarga budak berdiri di bawah aurora di Eropa Utara, aurora berubah menjadi rangkaian cetakan tangan? Mungkinkah pihak lain telah menetapkan aurora jebakan untuk Tuan sejak saat itu? Ye Chen bertanya, maksudmu, seseorang secara khusus meminta Ji Guang untuk mengajariku segel tangan dan membujukku agar tertipu, hanya untuk menipu seluruh energi spiritualku? Lin Waner mengangguk dan berkata, keluarga budak dan Tuan Muda akan bernalar bersama. Jika ini adalah jebakan dari awal sampai akhir, maka pemrakarsa jebakan itu adalah orang atau benda. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, kemungkinan dia menjadi manusia sangat kecil bagi keluarga Nu. Bahkan jika ada master yang bersembunyi di dekat aurora hari itu, kecil kemungkinannya mereka akan mengikuti kita sepanjang jalan melintasi aurora lautan. Ikuti kami ke Aurus Hill, dan ikuti kami ke tempat ini, ruang bawah tanah villa. Kecuali jika itu adalah sesuatu yang supernatural seperti hantu. Tapi ini belum dikonfirmasi dan tidak mungkin. Ye Chen setuju dan berkata, itu memang tidak mungkin menjadi manusia atau hantu. Jika itu manusia, maka dia setidaknya harus menguasai teknik tembus pandang dalam novel sihir. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengikuti kita selangkah demi selangkah tanpa kita temukan. Adapun hantu, ini bahkan lebih tidak dapat diandalkan. Tidak ada bukti yang membuktikan keberadaan hantu. Selain itu, meskipun ada hantu, mustahil hantu menyerap energi spiritual. Saat dia berbicara, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia berkata, ngomong-ngomong, Nona Lin, Anda belum pernah mengatakan bahwa biksu yang gagal dalam kesengsaraan transisi dapat diubah menjadi makhluk abadi. Apakah makhluk abadi akan seperti hantu, orang biasa atau kurangnya budidaya? Beku itu tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Jika demikian, maka saya tidak bisa menjadi sasaran makhluk abadi. Bukan? Lin Waner berkata, Delus Immortal hanyalah legenda yang ditemukan keluarga Nu dalam beberapa sejarah tidak resmi. Keluarga Nu tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan keberadaan aslinya. Terlebih lagi,
Kemungkinan untuk mengatasi kesengsaraan adalah 1 dalam 100 Audio dan milik 99 Soter Channel. sisanya pada dasarnya berakhir dengan abu. Kemungkinan untuk dapat melarutkan para prajurit menjadi makhluk abadi yang tersebar pada saat kesengsaraan gagal mungkin lebih rendah daripada peluang untuk berhasil. Jadi kita seharusnya tidak seberuntung itu. Kita bertemu salah satunya kan? Terlebih lagi, menurut catatan di buku, meskipun Sanxian terpaksa menyerah, kekuatannya berada di urutan kedua setelah para biksu yang berhasil mengatasi kesengsaraan adalah makhluk abadi yang terperangkap di dunia fana. Berbicara tentang ini, Lin Waner memandang Ye Chen dan berkata dengan hati-hati, "Guru, saya tidak punya niat lain. Bahkan jika kita benar-benar bertemu Sanxian di Eropa Utara, Sanxian mungkin tidak akan meremehkan energi spiritual di Tuan." Ye Chen mengangguk setuju. Meng Changsheng telah berlatih selama 1000 tahun dan belum menyentuh batas melampaui kesengsaraan. Dapat dilihat bahwa kekuatan para biksu di masa melampaui kesengsaraan sangat kuat. Apalagi yang lepas abadi. Sangat mungkin bahkan Meng Changsheng telah memasuki masa kesengsaraan. Jika Anda tidak memiliki ketajaman Sanxian, apalagi orang seperti saya. Lin Waner melanjutkan, dengan cara ini, pada dasarnya kita dapat mengesampingkan apakah itu manusia atau hantu, dan hanya benda yang tersisa. Dan jika itu adalah suatu benda, maka itu pasti bukan suatu benda. Cincin itu yang ditinggalkan ayahku terbuat dari langkah ini belum tercapai. Jadi, objek di balik ini kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada cincin itu. Tuan muda harus memikirkan dengan hati-hati apakah dia telah Audio melakukan milik kontak Soter dengan Channel. senjata ajaib apapun. Dan apakah senjata ajaib itu tetap berada di tubuh Tuan Muda atau bahkan tersembunyi di lautan kesadaran Tuan Muda? Ye Chen memutar otak untuk waktu yang lama dan bergumam, "Sejujurnya, saya belum melihat banyak hal baik sejak saya berlatih. Sebenarnya tidak ada yang bisa dikaitkan dengan kejadian ini." Saat dia mengatakan ini, dia juga memikirkan Si Fang Baozu, jadi dia tanpa sadar berkata, "Mengenai hal-hal baik yang telah saya lihat, Si Fang Baozu pasti salah satunya. Ini adalah senjata nasional penting yang dibuat bersama oleh Master Xuanzang dan tak terhitung jumlahnya. Para biksu. Tetapi Si Fang Baozuang telah kembali ke Zhao dalam keadaan utuh. Karena meskipun Si Fang Baozuang adalah senjata ajaib, itu adalah harta Feng Shui yang dibuat untuk takdir nasional. Dan Ye Chen diam-diam mengembalikannya ke negara. Ye Chen tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh tentangnya ketika dia melakukan kontak dengannya. Tentu saja saya tidak percaya bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Si Fang Baozuang. Lin Waner tidak menyerah dan bertanya kepada Ye Chen, "Selama kontak Anda dengan Si Fang Baozuang, apakah Anda menemukan kelainan pada Si Fang Baozuang yang tidak Anda pahami?" "Tidak." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terlepas dari kenyataan bahwa Si Fang Baozuang memberi saya gambaran tahun itu, tidak ada yang istimewa tentang itu. Terlebih lagi,
Ketika saya memasukinya dengan energi spiritual, saya hanya mengaktifkan satu Audio dari milik gambar-gambar Soter tersembunyi. Secara teori, formasi ini setara dengan Sifang Baozu yang menunjukkan kepada saya sebuah film dokumenter yang direkam di dalamnya. Selain itu, saya tidak memiliki interaksi lain dengannya, dan saya tidak melihat hal lain yang istimewa tentangnya. Lin Waner bertanya, sejak itu, apakah Tuan Muda memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada dirinya? Tidak, Ye Chen berkata dengan tegas. Kesadaran saya mundur dari Sifang Baoduan setelah membaca data gambar, dan saya tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Lin Waner berkata, Sifang Baozuang dibangun bersama oleh Guru Xuanzang dan biksu tertinggi dinasti Tang. Sampai batas tertentu, itu dapat dianggap sebagai senjata ajaib Buddha. Dan apa yang kita lihat di langit di Eropa Utara juga merupakan cetakan tangan Buddha. Mungkin itu salah satu dari keduanya. Meskipun Ye Chen tidak dapat merasakan apapun yang berhubungan dengan Sifang Baozuang, hal yang disebutkan oleh Lin Waner memang membuatnya sedikit curiga. Jadi dia berkata, jadi Sifang Baozuang agak mencurigakan. Secara logika, tidak ada negara di Eropa yang percaya pada agama Buddha. Bahkan jika ada penglihatan di langit dekat lingkaran Arktik di Eropa Utara, aurora seharusnya berubah menjadi salib Kristen dan bukan swastika Buddha menara 4 arah. Benar-benar membingungkan. Lin Waner bertanya kepadanya, Tuan Muda, mengapa kita tidak menghubungi Lao Sun dan melihat apakah kita dapat mengatur agar Tuan Muda melihat lagi gedung harta karun Sifang untuk melihat apakah ada detail yang terlewat di awal? Bersambung.